Perhatikan di sini tuh membuat sebuah cerita kisah dari nenek ya yang diusir seperti ini. Ini 2 bulan saja sudah tembus sekitar 1,9 juta penayangan teman-teman, 1,9 juta penonton. Dan untuk channel ini itu saat ini sudah tembus sekitar 1 juta subscriber teman-teman. Ya bahkan jika teman-teman cek untuk durasinya ya, durasi ceritanya ini mencapai kurang lebih sekitar 1 jam ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini menggunakan video panjang dan juga menggunakan video VOD ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini apa yang membuat untuk channel ini itu banyak penontonnya. Salah satu yang pertama, durasinya semakin panjang. Ketika orang menonton semakin lama ya, otomatis untuk video kita ketika banyak yang suka itu akan lebih direkomendasikan teman-teman. Apalagi ditambah lagi dengan sebuah thumbnail yang memang di luar Nurul ya. Kalau teman-teman cek di sini thumbnailnya ini seperti ini, jadi orang akan penasaran teman-teman. Jadi dimana kalau kita buat konten seperti ini itu berdasarkan juga dari thumbnail yang menarik seperti ini, karena thumbnail ini kan berpengaruh ya untuk orang ini penasaran menonton video kita. Dan ini adalah sebuah alur cerita kisah ya. Dan untuk bikin konten seperti ini itu cukup sebenarnya kita generate saja menggunakan ChatGPT. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan ini tuh ada kisah nyata seperti ini. Dan jika kita cek untuk channel ini itu sudah tembus 1 juta subscriber teman-teman. Ya ini cukup luar biasa lah kalau menurut saya ya. Jadi video panjang durasi 1 jam malahan semakin view-nya nggak main-main juga teman-teman. Jika kita cek untuk estimasi penghasilannya sendiri di Social Blade ini mampu mendapatkan sekitar $1.200. Nah ini masih masuk akal ya, karena di sini kan menggunakan video panjang. Nah jika kita kalkulasikan ya $1.200 ya, $1.200 dikali 16.200 ya untuk harga dolar saat ini ya kurang lebih sekitar 19 jutaan. Ini masih masuk akal ya, karena di sini itu konten video panjang ya, bisa gajian kurang lebih sekitar 19 jutaan dari hanya buat konten alur cerita seperti ini. Memang kalau untuk editingnya ya itu nggak rumit teman-teman ya, hanya saja untuk menyimpannya kalau durasi panjang yaitu mungkin akan menunggu waktu juga ya. Ini kan durasinya sekitar 1 jam nih ya, tapi memang kalau untuk proses pembuatan kontennya sebenarnya cukup simpel dan juga cukup mudah ya. Kita tinggal generate saja menggunakan AI untuk gambarnya ataupun kita bisa menggunakan aplikasi Pinterest. Nah tetapi di sini mungkin kesusahannya adalah dalam proses ekstrak dari videonya, mungkin agak lama karena di sini untuk durasi videonya nggak main-main ya, mencapai sekitar 1 jam. Nah, jika teman-teman cek di sini sebagai referensi adalah channel dari Mas Abdul Hakim, di mana channel ini sudah tembus sekitar 1,22 juta subscriber dan juga videonya sudah mencapai sekitar 705 video. Dan ini saya rasa video panjang tapi bisa lebih cepat ya. Dan ternyata mungkin rahasianya bisa dibilang karena video ini durasinya panjang. Ya, semakin panjang semakin orang betah menonton video kita, semakin direkomendasikan oleh YouTube ya. Jadi sistem seperti itu. Nah, di sini jika teman-teman cek sudah mencapai 1,22 juta subscriber teman-teman. Ya, jadi bagaimana cara kita bikin konten seperti ini itu sebenarnya cukup mudah. Nanti teman-teman bisa tonton video ini sampai akhir agar teman-teman nggak gagal paham, dan estimasi penghasilannya mampu menghasilkan ataupun gajian dari YouTube kurang lebih sekitar 19 jutaan teman-teman. Sendiri di sini tuh teman-teman bisa menggunakan AI, tetapi kalau kan ada nih ya buat teman-teman yang terkadang nggak mau nih menggunakan AI. Nah di sini selain kita menggunakan AI, kita juga bisa menggunakan yang namanya adalah Pinterest ya. Nanti teman-teman tinggal masuk saja di bagian Pinterest seperti ini. Nah misalkan saya akan buat sebuah cerita seorang nenek ya, nenek yang pertama kumpul bersama keluarga dan akhirnya ditinggal oleh anak-anaknya. Nah misalkan seperti itu ya untuk alur cerita yang akan kita bahas. Nah di sini tuh teman-teman tinggal ketikkan saja di bagian pencarian. Misalkan nih saya kan pengen cari nih, pengen buat cerita sebuah kisah nenek ya. Nah seperti ini di sini tuh sudah ada fotonya teman-teman. Ya teman-teman bisa cek di sini. Ini juga dibuat menggunakan AI. Ya hanya saja di sini tuh sudah diupload di Pinterest teman-teman. Ya, dan di sini tuh teman-teman nanti tinggal disimpan saja, klik di bagian titik 3 di sebelah kanan atas, kita simpan seperti ini. Dan enaknya untuk di Pinterest ini biasanya untuk foto yang kita lihat ini akan ada lanjutannya teman-teman, bisa perhatikan di bagian bawah. Nah jadi kalau kita sudah ngecek satu foto
di sini tuh akan berhubungan. Nah, inilah enaknya di Pinterest ya. Jadi hampir mirip-mirip seperti di AI juga. Nah, misalkan di sini ada nenek yang lagi bersama anaknya. Kita klik seperti ini karena di sini untuk bahan dari alur ceritanya. Teman-teman tinggal disimpan saja seperti ini. Misalkan nanti kita buatkan misalkan sebuah cerita nih ya seputar nenek yang ditinggal kedua anaknya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kan satu topik ya. Teman-teman tinggal cari saja nih. Nah, misalkan seperti ini enaknya di Pinterest itu seperti ini ya. Jadi kita bisa bikin ataupun buat cerita ya. Di sini itu untuk foto yang sudah kita temukan, ini tuh akan ada mereknya seperti ini. Jadi akan ada yang sama. Misalkan di saat nenek bersama dengan kedua anaknya ya, ini tinggal teman-teman ceritakan seperti ini. Nanti untuk simpannya klik saja di bagian fotonya. Kita klik di bagian dari simpan seperti ini. Dan oke, jadi bagaimana cara kita untuk buat ceritanya? Nah, untuk membuat ceritanya kita bisa menggunakan ChatGPT ya. Jadi untuk ceritanya teman-teman tinggal buat saja ChatGPT seperti ini. Kita masuk ke ChatGPT. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal tuliskan saja nih. Misalkan buatkan cerita kisah nenek yang ditinggal kedua anaknya. Nah, misalkan seperti ini, sendiri di hutan. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi di sini tuh tinggal kita generate saja menggunakan ChatGPT, maka ChatGPT akan memberikan sebuah cerita ya. Misalkan seperti ini, di sebuah desa terpencil ada seorang nenek bernama Siti. Nenek Siti tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran hutan. Ia hidup sederhana, hanya mengandalkan hasil kebunnya dan bantuan dari anak-anak yang sudah berkeluarga. Meskipun usianya sudah sangat lanjut, Nenek Siti selalu ceria dan penuh semangat. Namun hidupnya yang penuh kebahagiaan itu mulai berubah ya. Jadi anak-anaknya ini meninggalkan dia. Nah, jadi teman-teman tinggal disalin saja nih seperti ini. Teman-teman tinggal disalin saja seperti ini. Nanti bisa kita buat nih untuk di bagian dari ceritanya. Nah, nanti kalau teman-teman pengen durasi panjang ya teman-teman bisa di foto layar. Nanti teman-teman bisa dubbing saja menggunakan video yang sudah kita buat. Ya, tapi saran saya itu teman-teman menggunakan suara asli ya. Nah, di sini saya akan generate terlebih dahulu untuk suaranya. Saya akan menggunakan T2S di sini. Tinggal saya masukkan untuk ceritanya yang saya ambil dari ChatGPT. Nanti itu seperti ini teman-teman untuk suaranya. Teman-teman bisa diubah juga suaranya. Di sebuah desa terpencil, ada seorang nenek bernama Nenek Siti. Nenek Siti tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir hutan. Nah, setelah seperti ini, setelah teman-teman yakin nih, teman-teman bisa disimpan saja. Nah, di sini itu pastikan ketika kita menambahkan untuk judulnya, ya, jadi pastikan harus diingat teman-teman. Kalau enggak teman-teman ingat, nanti susah, kita akan ekstrak untuk audionya. Di sini kita sudah dapatkan bahannya untuk yang pertama, ya, itu kita sudah mendapatkan bahan fotonya. Kemudian untuk yang kedua, di sini kita proses pembuatan suaranya dan sudah kita ekstrak dan sudah jadi. Nah, di sini tinggal kita pembuatan kontennya. Nah, untuk pembuatan kontennya sendiri, teman-teman itu bisa menggunakan aplikasi CapCut. Nah, caranya nanti teman-teman juga aplikasinya mungkin sudah nggak asing ya. Jadi tinggal masukkan saja untuk di bagian dari proyek baru seperti ini. Kita masukkan di bagian fotonya nih. Nah, misalkan pertama kan neneknya ini misalkan bahagia nih bersama dengan anak-anaknya. Nah, misalkan seperti ini. Oke, kita tambahkan dan kita tambahkan nih yang neneknya tengah sendiri. Nah, misalkan seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Kemudian karena kita ini kan tadi yang kita cek adalah sebagai referensi adalah berasio video panjang. Nah, teman-teman bisa diperpanjang nih untuk di bagian dari fotonya. Teman-teman bisa di zoom, kemudian teman-teman bisa perpanjang saja untuk fotonya. Ya, nah seperti ini. Kemudian di sini pas ini nenek misalkan nih kedua anaknya masih bersama dan di sini ditinggal sendirian nih misalkan sebagai contohnya. Jadi ceritanya sudah kita dapatkan tadi. Ya, teman-teman tinggal di zoom saja seperti ini. Dan oke, jadi di sini itu nanti teman-teman tinggal ekstrak saja untuk audionya. Ya, kita klik di bagian audio, kita ingat nih tadi untuk di bagian audionya, nah yang ini. Kemudian teman-teman tinggal tambahkan saja untuk di bagian dari animasinya. Misalkan di sini saya akan tambahkan animasi gerakan ya. Nah, misalkan seperti ini, jadi pergerakannya agar lebih hidup lagi.
kita tambahkan pergerakan. Misalkan di sini saya pergerakan seorang misalkan nenek seperti bernama ini. Nenek. Misalkan seperti ini. Kemudian di sini tuh saya tambahkan juga untuk animasinya, misalkan yang seperti ini. Nenek Siti. Nah, kemudian di sini tuh teman-teman bisa tambahkan lagi untuk animasinya, opsional ya. Animasinya bebas ya teman-teman, sesuai dengan minat dari teman-teman nih. Seperti apa? Usianya sudah sangat ini. lanjut. Nah, kemudian teman-teman bisa tambahkan lagi nih untuk yang lainnya. Nah, di sini tuh teman-teman bisa tambahkan animasinya bebas, opsional. Nah, jadi nanti untuk hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Terpencil, di sebuah desa terpencil, ada seorang nenek bernama Nenek Siti. Nenek Siti tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir hutan. Ia hidup sederhana, hanya mengandalkan hasil kebunnya dan bantuan dari anak-anaknya yang sudah berkeluarga. Meskipun usianya sudah sangat lanjut, Nenek Siti selalu ceria dan penuh semangat. Namun, hidupnya yang penuh kebahagiaan itu mulai berubah. Suatu hari, kedua anaknya, Ali dan Maya, datang berkunjung ke rumah Nenek Siti. Mereka terlihat tergesa-gesa dan nampak cemas. Nenek Siti pun menyambut mereka dengan hangat, meskipun ia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Oke, jadi seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman pengen dubbing nih, misalkan kita pengen dubbing secara lengkap ya, teman-teman bisa di foto layar saja, nanti teman-teman tinggal dimasukkan. Nah, setelah seperti ini, itu nggak selesai ya teman-teman. Jadi, kita itu bisa langsung generate ya, ataupun ketika kita sudah menambahkan suara, di sini bisa kita langsung generate nih untuk teksnya. Kita klik di bagian teks, kemudian di sini itu teman-teman bisa atur di lirik otomatis, kita keluarkan untuk teks ataupun suara yang sudah kita buat untuk ceritanya. Jadi ya saran saya kalau buat konten seperti ini itu usahakan durasi panjang. Ya, kalau durasi panjang ini kan untuk orang dengarkan ini enak ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ini kan sebagai ya teman tidur ya. Cerita-cerita seperti ini untuk fontnya teman-teman bebas, teman-teman bisa ditambahkan saja, misalkan saya tambahkan font yang seperti ini. Kemudian jika teman-teman pengen diperbesar ya nggak masalah, seperti ini misalkan sebagai contoh. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ada seorang nenek bernama Nenek Siti. Nenek Siti tinggal. Oke, nah setelah seperti ini teman-teman tinggal di save saja seperti ini teman-teman. Jadi kita sudah berhasil nih buat konten sebuah cerita inspirasi seperti ini ya, kisah di kehidupan ya. Dan pastikan ketika teman-teman membuat sebuah konten seperti ini, pastikan diberikan sebuah informasi di mana disclaimer ya, misalkan cerita ini dibuat menggunakan AI. Jadi untuk kesamaannya, nah misalkan nggak ada ya, jadi hanya sebagai cerita tidur ataupun sebagai kisah inspirasi belaka. Nah misalkan seperti itu. Ya, kalau teman-teman buat konten seperti ini. Dan di sini tinggal kita tunggu saja sampai 100%. Jadi sebenarnya cukup mudah ya teman-teman, tapi kalau lebih bagusnya ya agar nanti teman-teman nggak sia-sia nih. Jadi kalau saran saya lebih bagusnya menggunakan suara sendiri. Dan alangkah bagusnya kalau berani tampil wajah itu malah lebih bagus. Nah, di sini kita sudah jadi ya teman-teman, sudah jadi untuk hasilnya kurang lebih nanti seperti ini, tetapi nanti teman-teman editingnya lebih kreatif mungkin. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Di sebuah desa terpencil, ada seorang nenek bernama Nenek Siti. Nenek Siti tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir hutan. Ia hidup sederhana, hanya mengandalkan hasil kebunnya dan bantuan dari anak-anaknya yang sudah berkeluarga. Meskipun usianya sudah sangat lanjut, Nenek Siti selalu ceria. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk bahannya ya opsional, teman-teman bisa menggunakan AI ataupun bisa menggunakan Pinterest seperti saya tadi. Nah, untuk ceritanya di sini saya menggunakan aplikasi ChatGPT. Ya, untuk aplikasinya juga sama kok, teman-teman bisa dapatkan di Play Store ya. Dan oke, jadi mungkin cukup seperti itu saja yang bisa saya sampaikan di konten sebuah alur cerita kisah rakyat, kisah inspirasi seperti ini. Itu bisa menjadi peluang buat teman-teman bikin konten channel YouTube. Saran saya gunakan suara sendiri akan lebih bagus dan juga tampil wajah agar tentunya nggak sia-sia teman-teman ya. Jangan sampai kita sia-sia ketika kita buat konten. Jadi saran saya lebih bagus tampil wajah dan juga menggunakan suara sendiri. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.